Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Prof. Buyung dan Valentius Armstrong dan saudari mahasiswa Yustika Avianti. Alhamdulillah kita sudah quorum ini 3 quorum. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka ujian proposal atas nama Yustika Avianti. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Yustika Avianti untuk memaparkan poin-poin penting dari proposal saudara. Waktu saya persilakan sekitar 10 menit. Saya persilakan. Likuiditas bank konvensional dan bank syariah periode 2018. Ya. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dipercaya masyarakat sebagai sumber modal atau pembiayaan untuk memulai kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara dana dari pihak kelebihan dana, idle fund surplus unit kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan. Jaya 2009. Ekspansi yang begitu cepat dalam keuangan Islam beberapa tahun belakangan ini memberikan alternatif baru bagi lembaga keuangan konvensional, terutama ditujukan untuk menawarkan ketersediaan investasi pembiayaan dan pengadaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Merupakan suatu komponen yang harus diperhatikan dalam kegiatan perbankan. Kinerja bank akan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya, sehingga setiap bank menginginkan untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat bertahan di tengah persaingan industri. Salah satu fungsi dasar lembaga keuangan adalah untuk mengelola risiko yang muncul dalam transaksi keuangan secara efektif. Untuk menawarkan layanan keuangan dengan biaya yang rendah, lembaga keuangan konvensional telah mengembangkan beberapa jenis kontrak, proses, instrumen, dan lembaga untuk memitigasi risiko. Namun, masa depan dari industri keuangan syariah akan sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola risiko yang muncul dari operasionalnya. Tidak dapat dipungkiri jika keduanya dihadapkan pada risiko kredit yang dapat menciptakan efek domino pada meningkatnya risiko likuiditas, sehingga bagaimana bank mengelola risiko likuiditas agar meminimalkan dampaknya. Kemudian secara teori, manajemen risiko likuiditas dapat diamati dengan cara menganalisis kinerja laporan keuangan perusahaan dan kebijakan manajemen risiko likuiditasnya. Item laporan keuangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA), return on equity (ROE), capital adequacy ratio (CAR), size of bank size, loan to deposit ratio, capital networking capital NWC terhadap LRM. Kemudian research gap-nya, penelitian dilakukan Muharram dan Kurnia pada tahun 2012 menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat likuiditas pada perbankan konvensional, sedangkan pada perbankan syariah, ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat likuiditas. Sedangkan penelitian Mimi dan Omri tahun 2012 menunjukkan hubungan ROA dengan likuiditas bank adalah negatif pada bank syariah dan bank konvensional. Fauzibani Rizal Yahya 2017 menyimpulkan bahwa risiko likuiditas yang diukur dengan net interest margin NIM berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas pada bank syariah, namun tidak berpengaruh terhadap bank konvensional. Berbeda dengan penelitian Cici Widiawati dan Indramatno Yudhoyono tahun 2013, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa net interest margin NIM berpengaruh positif terhadap bank konvensional namun tidak berpengaruh pada bank syariah.
rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan risiko likuiditas antara bank umum syariah dan bank konvensional di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan pada bank konvensional milik pemerintah dan bank syariah milik pemerintah jika dilihat dari rasio CAR? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pada bank konvensional milik pemerintah dan bank syariah milik pemerintah jika dilihat dari rasio NIM. Yang keempat, apakah terdapat pada bank konvensional milik pemerintah dan syariah pemerintah jika dilihat rasio NWC. Kemudian yang kelima, apakah terdapat perbedaan pada bank konvensional milik pemerintah dan bank syariah milik pemerintah jika dilihat dari rasio bank on size. Yang keenam, apakah terdapat perbedaan pada bank konvensional milik pemerintah dan bank syariah jika dilihat dari rasio ROA. Yang ketujuh, apakah terdapat perbedaan pada bank konvensional milik pemerintah dan bank syariah milik pemerintah jika dilihat rasio ROE. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan risiko likuiditas antara bank umum syariah dan bank konvensional di Indonesia. Kemudian teori. Yang pertama ada pengertian bank, yang kedua jenis-jenis bank, yang ketiga bank konvensional, yang keempat bank syariah, yang kelima risiko perbankan, yang keenam kinerja keuangan, yang ketujuh analisis kinerja keuangan, yang ke-8 bank size, yang ke-9 net working capital, yang ke-10 return of asset ROA, yang ke-11 return of equity ROE, yang ke-12 capital equity ratio CAR, dan yang ke-13 net interest margin. Dari risiko likuiditas, CAR, NWC, bank on size, ROA, ROE, NIM, kemudian dari bank datanya dari bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dan dari konvensional itu Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Kemudian diuji beda rata-rata, independen sample test, kemudian interpretasi dan kesimpulan. Penelitian yang pertama, terdapat perbedaan pada bank konvensional milik pemerintah dan bank syariah jika dilihat dari rasio CAR. Yang ketujuh, terdapat perbedaan pada bank konvensional milik pemerintah dan syariah jika dilihat dari variabel dependen. Penelitian ini adalah otoritas jasa keuangan. Dalam hal ini menjadi objek penelitian adalah seluruh bank konvensional dan syariah milik pemerintah yang terdaftar di OJK. Populasi penelitian ini adalah seluruh bank konvensional dan syariah milik pemerintah yang terdaftar di OJK selama periode 2014 sampai 2018. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 6 bank. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data terdiri dari laporan keuangan bank sampel pada periode 2014-2018. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berkaitan dengan rata-rata rasio keuangan seperti CAR, bank on size, NWC, NIM, ROA, dan ROE yang terdapat di otoritas jasa keuangan yang dipublikasikan melalui website OJK www.ojk.go.id, sehingga metode pengumpulan data ini adalah metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas data, analisis rasio keuangan, dan uji dua beda rata-rata. Kan Pak Armstrong. Katanya Yustika, ya. Penelitian terdahulu halaman 39, kau buatkan dulu perawannya, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, toh? Setelah itu baru belakangan kita punya mapping, ya. Jangan kalau langsung mapping seperti begini, dan ini panjang sekali dia, ini besar sekali dari halaman 39 sampai halaman 44. Ya, lihat itu Sinta, lihat dia punya caranya mereka menyusun ini dahulunya, ya.
Aswat ya, Dwiki. Lihat ya, ini jangan begini ya, ini panjang sekali ini tabelnya dari halaman 39 sampai halaman 44 ya. Oh, panjang sekali dan ini tidak cantik ya. Ya, Pak. Bang Syariah ya. Kemudian kok harus ada bukunya Prof. Sutrisno ya. Kalau tidak salah, dan itu saya juga fotokopi dari bukunya Prof. Dedi. Itu dia kinerja Bank Syariah, ada dia punya buku tersendiri ya. Jadi ada makasid syariah ya, kemudian profit sharing ya. Jadi kau lihat dia jangan kau pakai pengukuran yang bank konvensional ke bank syariah ya. Sudah ada ini di bukunya Prof. Sutrisno. Kalau di halaman 10 Justika. Iya, Pak. Kemudian ada juga mapping variabel-variabel dengan kau punya penelitian dengan penelitian terdahulu. Nanti ada itu kau lihat saja di punyanya teman-temanmu ya. Jadi kau perbaiki ini terkait dengan pengetikan dalam bahasa Inggris ya. Ini di halaman 50 ini ada beberapa yang kau tidak dicetak miring. Berikutnya juga ada yang ini tidak sesuai tata bahasa. Misalnya Life Histories ya. Bank Syariah yang punyanya Prof. Sutrisno ya. Jadi jangan kau pakai yang punyanya ini bank ke bank syariah ya. Hanya sudah ada pengukurannya tersendiri, dan itu ada bukunya di Prof. Dedi. Nanti kau minta tolong fotokopi saja supaya kau baca ya. Demikian dari saya, Prof. Terima kasih. Armstrong. Oh ya, bukunya Pak Sutrisno ya. Iya, Prof. Iya, saya kira itu juga memang ini. Tapi lanjut aja ke Ibu Rizky. Ya, terima kasih Prof. Ya, Justika. Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Armstrong tadi mengenai pengukuran antara bank syariah dengan konvensional itu pasti berbeda. Kemudian untuk itu juga pengetikannya ya, ini terlalu spasinya terlalu jauh sekali gitu ya. Ini kan yang mau dilihat ya, jadi ini mau dibandingkan antara resiko likuiditas ya bank konvensional sama bank syariah. Cuma yang di model persamaannya itu kalau saya ya walaupun sama model persamaannya, bagusnya dituliskan ya model persamaan. Ini kamu pakai uji apa? Uji beda. Menurut saya dikasih masuk model persamaannya ya. Saran saya dikasih masuk model persamaannya antara bank syariah dengan bank konvensional. Kemudian ini saya baru dapat juga dari jurnal ya. Itu ternyata kalau untuk menambahkan juga alat uji statistiknya. Uji statistiknya namanya uji statistik show ya. Nah, jadi uji statistik ini digunakan untuk menguji apakah koefisien dalam dua model regresi antara bank syariah dengan bank konvensional itu datanya apa ada perbedaan atau tidak gitu ya. Ya, jadi nanti bisa cari itu jurnalnya atau nanti bisa ketemu saya baru saya perlihatkan. Artinya supaya menambah ini ya, karena kan kalau menurut saya ya dari aninya saja kalau kita lihat resikonya saja ya itu sepertinya konvensional itu resikonya agak lebih besar dibanding dengan syariah, karena kalau konvensional kan ya itu berbasis bunga, kalau yang ini kan berbasis bagi hasil. Kalau syariah walaupun regulasinya mungkin masih sama dari Bank Indonesia ya. Ya, jadi ditambahkan ya untuk uji statistiknya ya. Jadi ada uji beda tadi, kemudian tambahkan lagi dengan uji statistik Chow itu tadi. Ya, karena karakteristik datanya pasti akan berbeda antara bank konvensional dan bank syariah. Seperti juga tadi Pak Armstrong bilang, pengukurannya juga pasti beda antara bank syariah dengan bank konvensional. Ya. Itu saja dari saya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rizky. Berikutnya saya ya. Idenya bagus.
Ya, uji beda ya, banyak macam uji beda itu di statistik. Saya ngitung-ngitung aja juga dengan Wilcoxon itu bisa uji beda. Hanya memang dia betul ya, dari baik Pak Armstrong maupun Ibu Rizky, itu saya kira memang agak susah kita membandingkan antara yang berbasis syariah dengan yang konvensional. Karena bank syariah itu kan prinsipnya kan enggak pakai bunga ya. Itu ma'asir, garar, macam-macam. Garar, ma'asir, dan riba. Nah, produk-produk perbankan itu juga sangat berbeda dalam mekanismenya. Sehingga sedikit agak memang perlu diluruskan bagaimana rasio-rasio di bank konvensional itu yang masih bisa juga dilihat dari rasio-rasio syariah ya. Nah, memang itu tadi yang disebut buku itu, bukunya Dr. Sutrisno itu, Prof. Sutrisno itu adalah juga memang disertasinya itu yang jadi buku bagus ya. Saya kira itu nambah-nambah, termasuk jurnal-jurnal yang baru ya. Karena jurnal-jurnal juga sini sedikit agak lama ya, banyak yang lama. Nah, oke, saya mulai dari yang pertama itu. Nah, ini banyak tulisan-tulisan begini. Setiap kamu mengutip dari pendapat pakar mana saja, misalnya, itu tolong dikomentari. Bagaimana kamu memahami itu, pendapat dari para pakar tadi. Jadi kamu harus ada simpulan-simpulan tertentu ya dari setiap siapapun yang kamu kutip. Nah, kemudian cobalah misalnya di halaman 3 ya, di halaman 1 itu banyak itu saya lihat juga, kemudian Denda Wijaya, ada siapa lagi, ini juga banyak saya kutip, ada undang-undang. Nah, saya begitu lihat di daftar pustakanya, ternyata daftar pustakanya tidak ada. Iya, daftar pustaka saudara nggak ada ya. Nah, itu coba dilihat itu. Jadi tolong nanti diperhatikan baik-baik. Penelitian itu asal katanya teliti. Nah, kamu harus teliti ya. Kemudian ada lagi di halaman 3 itu saya lihat, itu saya tulis di situ. Anda bicara tentang risiko. Jadi hati-hati, resiko dengan risiko itu berbeda. Itu bahasa Indonesia itu resiko itu salah itu dulu. Asal kata dari risiko itu sesungguhnya risk, R-I-S-K. Nah, tanya orang-orang kita ini, ya biasalah orang tua dulu kan dengar, oh resiko. Ya ini saya lihat tulisanmu ini risiko dengan resiko itu. Jadi mulai saat ini diperbaiki itu, risiko, R-I-S-I-K-O. Bahasa Indonesianya ya. Nah, kemudian dilanjut itu di ini saya lihat itu ada beberapa risiko yang kamu kutip. Saya nggak tahu kamu kutip dari mana. Halaman 3 itu. Mayoritas risiko yang dihadapi lembaga keuangan konvensional sesungguhnya ada 8 ya. Ada 8 risiko yang dihadapi bank konvensional. Nah, makanya cari jurnal tadi terbaru dan apa. Saya pernah baca ini, saya suatu saat juga reputasi itu tambahan-tambahannya itu yang saya ingat. Jadi kalau ditambah ini ya itulah menjadi penting. Saya kira surat edaran OJK juga ada. Nah, kemudian manajemen jangan dikasih sambung-sambung anunya orang ya, pendapat orang. Jangan dikasih sambung-sambung, komentari dulu setiap pendapat itu. Itu banyak sekali ya, saya lihat seperti itu kamu kering jadinya ya, seakan-akan kamu hanya mindahkan copy paste saja jurnal-jurnal itu atau pendapat orang. Halaman 8 itu net interest margin. Itu sesungguhnya net interest margin itu adalah spread bunga tabungan dengan bunga pinjaman. Bunga kredit dengan bunga kalau seseorang yang seseorang yang menabung.
Kan kerjanya bank itu kan mak comblang, memperantarai oleh surplus dana dengan defisit dana. Seperti NIM itu pasti net interest bunga kan, itu net interest margin. Nah, adakah bunga di ini mau dibandingkan dengan misalnya bank syariah? Nah, ya banyak penelitian seperti ini, ya tolong dilihat, diupdate lah itu penelitiannya orang. Nah, kemudian di tabel ini, tabel 11, tabel halaman 10 itu. ROA, ROE naik, nah NWC, NIM. Nah, itu ada yang kadang-kadang size itu masuk apa dia? Likuiditas atau apa ini? Apa kau terangkan apa sih ini? Jadi jangan lagi diambil yang tertingginya, rata-ratanya, tetapi bagaimana dia bertumbuhkah, dia apakah, dia apa. Ya, itu yang dibahas di sini di dalam penjelasannya. Jangan kamu jelaskan lagi angka-angka yang ada dalam tabel itu. Itu namanya kita menganalisis. Nah, ini kamu narasikan semua, itu tidak penting itu narasi itu, karena itu menerangkan tentang tabel itu saja. Tetapi apa makna dari angka-angka bank syariah rata-ratanya? Apa artinya ROA-nya bank syariah, bank konvensional 3,21 dibandingkan dengan rata-ratanya bank syariah 0, ini. Lebih bagus mana ROA? Nah, ROA ternyata lebih bagus ini kalau saya melihatnya lebih bagus bank konvensional. Ya, 3,26. Sementara rata-rata dari bank syariah itu ya 0,81, tentu lebih bagus ROA dari bank konvensional. Banyak hal yang harus diperbaiki ini nanti. Saya kira dengan rekaman ini kamu pelajari itu. Di halaman 23 ada kok jelaskan itu ma'asir, garar. Nah, itu. Jadi yang mana yang garar, yang mana yang ma'asir. Tolong itu nanti dicoba lebih lanjut. Di halaman 24. Saya tulis di sini halaman 24 itu bebas dari hal-hal rusak ini. Tidak ada bunga, saya tulis ini. Nah, mestinya bunga yang dalam syar'i itu kalau nggak salah margin, disebut dia margin. Nah, itu yang baik. Jadi jangan yang produk-produknya, tapi bagaimana mekanisme dari produk itu menjadi penting bagi kamu. Kau paham itu supaya nanti betul-betul bisa membandingkan variabel yang penting di dalam untuk membandingkan. Jangan sampai kau bandingkan sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan. Contoh bunga tadi. Ya, nanti masuk ke variabelmu itu. Nah, kalau masalah statistiknya saya kira nggak ada masalah ini. Aman aja pakai analisis diskriminan kah, pakai Wilcoxon. Itu kan ada itu. Variabel tadi, variabel ini tentang ya NIM tadi, saya kira tidak mungkin kita mau bandingkan kalau NIM-nya, net interest margin itu. Karena atau Anda mau rubah menjadi misalnya tadi yang saya sebut tadi, kalau di sana margin itu namanya margin. Nah, apakah bunga itu disebut juga margin? Belum tentu juga, belum tentu. Penting. Kemudian nanti membandingkan tadi, hati-hati variabel yang akan dibandingkan. Ada saya tulis ini, apakah di datamu itu nom apa kamu sebut NIM-nya itu kau sebut nom. Nah, NIM kamu samakan dengan nom. Beda itu NIM dengan nom itu. Nom itu operating margin ya. Nah, margin operasinya. Jadi laba usaha di situ. Nah, kalau NIM ini larinya ke bawah itu nanti. NIM spread itu sebagai pendapatan. Ya, jadi NWC, net working capital. Nah, ini NWC ini menjadi ya perlu juga dibahas baik-baik itu. Ada gross working capital, ada net working capital. Bagaimana sih konsep modal kerja itu penting. Ya, itulah kira-kira yang bisa saya sarankan untuk penelitian saudara.
saya kira kita serahkan ke Prof. Buyung sebagai pembimbing. Silakan, Prof. Oke, mungkin saya lupa kah atau bagaimanakah? Ya, yang jelas referensi kamu ini kan pengaruh, bukan beda. Bahwa ada uji beda apa? Perbedaan apa dengan apa? Biasanya di beberapa jurusan itu perbedaan kinerja. Nah, kinerja apa? Nanti dilihat rasio mana. Tapi sudah perbedaan dari riset sebelumnya. Yang saya tahu berarti 9 kayaknya. Saya cuma lupa. Nah, ini terakhir kamu saya tidak lihat ya. Langsung saya katakan barangkali. Sehingga ternyata yang masuk kamu adalah perbedaan. Karena permasalahan kamu perbedaan ini. Nah, sekarang kita tinggal cari referensi perbedaan. Perbedaan apanya yang harus cari. Yang jelas variabelnya harus sama. Bagaimana kamu membedakan? Satu dia pakai kambing, satu dia pakai ayam. Atau satu pakai kerbau, satu pakai sapi. Sudah jelas. Jadi harus sama. Sapi, kerbau. Nah, sehingga cari referensinya dulu. Ini yang menjadi ganjalan. Sementara banyak yang punya referensi, kamu sudah mengatakan ini pengaruh positif, ini pengaruh negatif. Bagaimana menyimpulkan rasio itu? Yang mana kita ambil? Adakah referensi kita untuk mengatakan itu? Ya, ketiga. Ya, Prof. Ya, Prof. Nah, jadi nanti kita akan lihat kembali ini seperti apa. Oke lah, kita teruskan dulu, dia akan pilih apakah memang tetap dia pakai pengaruh atau dia menggunakan uji beda. Tapi referensinya mana? Lihat konsepnya dulu. Ada dua hal. Kita pakai pengaruh atau kita pakai uji beda. Tapi uji bedanya mana referensi yang harus kita jadikan acuan? Ya. Terima kasih Pak Ketua. Iya, makasih Prof. Buyung. Saya kira, ya saya enggak bilang sama itu tadi gajah dengan kambing ya, beda. Tendangannya kalau gajah itu bahaya. Berat kalau gajah ya. Jadi berat. Ya. Saya kira jadi tidak bisa dibandingkan. Nanti harus parameternya sama baru bisa kita bandingkan. Jawab ya, Saudara Yustika ya. Yustika ya. Kita skor 5 menit ya. Ya silakan Anda minum dulu sambil apa ya. Saya kira lepas dari stresnya Anda ini. Ya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan penilaian dari 4 orang dari uji, jadi Saudara Yustika, Anda mendapatkan nilai 79,5 ya. Ya, jadi sebelum lanjut ke proses pengumpulan data ya untuk hasil, ada baiknya didiskusikan ke penyidik dan saran-saran yang diberikan oleh para tim penguji itu bisa dikoordinasikan ya. Ya, terima kasih Prof. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris. Tadi kan nilainya rata-rata 79,5. Berarti dia berada pada tataran tetap lulus dengan perbaikan. Ya, dengan nilai B. Ya. Saya kira itu karena 81 ke atas itu baru A. B sekarang. Jadi tetap lulus dengan perbaikan, tapi nilainya B. Saya kira itu dengan alhamdulillahirrahmanirrahim saya tutup ujian ini dengan resmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Buyung. Terima kasih Prof. Terima kasih. Selamat ya Yustika.